Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kita, Tuhan yang memelihara, bahkan yang juga memanggil kita untuk datang beribadah kepadanya hari ini. Mari mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah, kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai, mari bersama-sama bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian dan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saat ini saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menaikkan pujian kepada Tuhan. Dia Yesus, yang Raja yang layak ditinggikan dan dipermuliakan. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi
Silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, kembali kami datang di hadapan Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan hidup hari ini lagi, sehingga kami bisa beribadah bersama, menyembah, memuji Engkau, semata-mata karena kasih Tuhan bagi kami. Sebelum jauh melangkah di dalam menyembah Engkau pada hari ini, belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, terlebih dahulu kami datang di hadapan Tuhan, mohon belas kasihan dan pengampunan yang datang daripada-Mu. Ampuni kami pribadi lepas pribadi pada hari ini ya Tuhan, sehingga kami layak untuk mengikuti ibadah ini. Kami adalah orang-orang berdosa, kami orang-orang pemberontak, orang-orang yang tidak setia, orang-orang najis, bobrok di hadapan Tuhan. Kami mistarget dari apa yang Tuhan kendaki Tuhan mau dalam hidup kami. Olehnya itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami. Masing-masing pribadi yang hari ini datang sujud di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan pengampunan daripada-Mu. Karena kami percaya hanya Dikau sajalah Tuhan yang sanggup dan mampu untuk memberikan pengampunan kepada setiap kami yang mengaku percaya kepada-Mu. Karena kami manusia biasa, kami manusia yang terbatas. Oleh itu kami tidak mampu untuk menyelamatkan diri kami, tidak mampu untuk mengampuni diri kami sendiri. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami dengan anugerah-Mu, supaya kami layak menyapa, memanggil, menyebut nama sebagai Bapa dan Tuhan kami. Terima kasih Bapa, dosa kejahatan yang kami buat terhadap pimpinan kami, bawahan kami, orang tua kami, suami istri, anak-anak kami, rekan-rekan sepelayanan sekerja kami, yang telah kami sakiti lewat tindakan, perbuatan, perkataan kami. Kami mohon ampuni kami ya Bapa, kasihani kami. Kami boleh berdosa dengan sejuta cara, tetapi hanya ada satu cara untuk memperoleh pengampunan dosa, yaitu pengakuan yang jujur yang lahir dari hati kami masing-masing pribadi. Oleh itu kami mohon ya Bapa, jangan biarkan kami larut di dalam intimidasi iblis bahwa kami adalah orang-orang binasa. Karena kami percaya Tuhan Yesus telah mati satu kali untuk selama-lamanya di atas bukit Kalvari ribuan tahun yang silam. Darahnya cukup dan mampu untuk menguduskan, menyucikan setiap dosa dan kejahatan kami yang kami akui di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya bagi kita. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari dengan sukacita kita nyanyikan pujian Tuhan Yesus baik.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 136 ayat 1 sampai dengan 3, ayat 10 sampai dengan 22, dan ayat 26. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala ilah, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala ilah, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kala raja-raja yang besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel, abdinya, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta langit, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati bagi pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Harrison Butar-Butar. Mari kita bersama-sama nyanyikan pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Engkau Yesus dengan
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 5 ayat 7 sampai dengan 12. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita kembali mendengar firman Tuhan dan kita akan mendalami lebih lanjut tentang orang yang berbahagia bagian kedua, di mana salah satu cuplikan dari khotbah Yesus di bukit dari Matius 5 ayat 1 sampai 12, di tengah-tengah masa yang sangat sulit ini. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita pasti menyadari bahwa seakan-akan untuk menemukan kebahagiaan adalah kemustahilan. Siapa yang berani mengatakan secara manusia bahwa saya berbahagia penuh di tengah masa pandemi yang menghajar kehidupan manusia luar biasa? Seluruh sendi-sendi sektor-sektor kehidupan manusia digoncang oleh yang namanya virus corona. Sebuah makhluk yang sangat kecil tapi ternyata mampu menghancurkan atau mengganggu secara luar biasa kehidupan manusia. Kenapa saya katakan demikian? Karena manusia cukup pongah, cukup berbangga dengan kepintarannya, dengan kehebatannya, dengan teknologi yang dirancangnya. Tapi ternyata ketika Tuhan izinkan makhluk yang sangat kecil, diperkirakan hanya sekitar 0,014, 0,018 mikron. Kecil sekali. Kalau air purifier itu hanya yang skalanya cukup bagus yang bisa menangkap virus tersebut. Tapi mampu mengganggu dan menunggang-langgangkan manusia yang katanya sangat super. Makhluk yang hebat, punya kekuatan hebat, otak hebat, dan semua teknologi yang dirancang oleh manusia yang hebat tersebut. Semuanya selama hampir 2 tahun ini mampu diganggu oleh seorang atau makhluk yang sangat kecil yang namanya virus corona. Dan itu juga mampu merenggut kebahagiaan dari hati pikiran manusia. Sehingga saya katakan jarang ada orang yang berkata saya berbahagia penuh sekarang ini. Tentu mungkin saja dia sehat tetapi ekonominya terganggu. Mungkin ekonominya tidak terganggu tapi kesehatannya terganggu. Mungkin ekonominya tidak terganggu, kesehatannya tidak terganggu, tapi sosialisasinya terganggu. Mungkin sosialisasinya tidak terganggu, kesehatannya tidak terganggu, kemudian juga mungkin ekonomi tidak terganggu. Tetapi ruang gerak dia terganggu. Banyak sendi-sendi hidup manusia terganggu. Sehingga itu mempengaruhi hati dan pikiran manusia di dalam memahami kebahagiaan hidup. Siapa yang bisa berbahagia? Firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan bahwa makarios, berbahagia, happy, sukacita adalah sebuah kebahagiaan yang tidak terganggu sama sekali oleh situasi kondisi. Suatu kebahagiaan yang terpatri demikian kuat karena di sana ada berkat Tuhan, tuntunan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan kuasa Tuhan atas orang-orang yang berbahagia tersebut.
orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang bertaut sama Tuhan, orang yang selalu mengharapkan pertolongan Tuhan. Orang-orang inilah yang dapat berbahagia karena kebahagiaannya sejati, kebahagiaan yang tidak terganggu oleh apapun juga. Nah, pada bagian yang kedua ini saya ingin menggali paling tidak ada sekitar 4. Memang terlihat dalam ayat-ayat itu ada 5, tapi saya gabungkan nanti di ayat yang ke-10 dan ke-11 tentang orang yang berbahagia. Paling tidak ada 4 definisi atau karakteristik orang yang berbahagia di tengah zaman yang dilalui setiap orang. Dalam bagian ini adalah yang pertama ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi orang yang berbahagia pertama adalah orang yang murah hati. Apa sih murah hati itu? Murah hati itu kalau diterjemahkan secara gampang dalam bahasa Indonesia, orang yang suka menolong. Orang yang tidak jahat gitu ya, suka gampang lah menolong orang. Tetapi konotasinya bukan menolong orang untuk berbuat jahat, tapi menolong orang untuk berbuat baik. Menolong orang supaya dia kembali kepada kebaikan. Menolong orang supaya dia kembali kepada kasih Tuhan. Menolong orang supaya dia tidak putus asa dan menemukan pengharapan dalam Tuhan. Itu yang dimaksud dengan berbahagialah orang yang murah hatinya. Sehingga jangan dikonotasikan bahwa kemurahan hati ini pukul rata dalam segala hal kita harus murah hati. Misalnya menolong orang untuk korupsi, ya nggak boleh lah, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Menolong orang menutupi cerita selingkuhnya dari istrinya, nah, itu juga nggak boleh. Ya kita kan harus bermurah hati juga lah Pak sama dia. Jadi ya sebagai teman, sebagai saudara ya saya tidak, ini saya tutupilah ceritanya Pak. Dia kan berselingkuh, dia punya banyak selingkuhan di sana di sini. Dia kan orang yang setia gitu ya. Apa tuh? Setiap tikungan ada Pak gitu. Jadi setia tuh setiap tikungan ada gitu. Di sini ada, di sini ada, di sini. Oh bukan begitu. Orang yang murah hati adalah orang yang merasakan kesusahan orang lain. Yang tidak sulit merasakan kesusahan orang lain, punya empati yang mendalam tentang kesusahan orang lain, dan ini yang penting juga, jangan hanya cerita kesusahan merasakan dan melakukan tindakan menolong orang lain. Jadi rasa simpati, merasakan kesusahan orang lain, itu jangan hanya dibilang merasakan, tapi dilakukan dengan tindakan menolong orang lain, itu baru orang yang murah hati. Misalnya kita lihat orang susah, aduh aku bisa nih, aduh kasihan nih orang itu ya, aduh saya sampai nangis lihat orang itu nggak bisa sekolahin anak, aduh udah tua kok masih dagang ya, kasihan banget. Tapi ya kita punya kemampuan tapi kita nggak menolong, lah itu bukan murah hati, itu mah omong kosong belaka begitu ya. Jadi bukan itu yang dimaksud dengan murah hati. Murah hati itu tidak harus diucapkan kemudian hatinya merasakan kesusahan orang lain, kemudian kalau dia bisa menolong dia tolong orang itu. Duh kasihan banget ya nenek-nenek itu ya, mau nyebrang gak bisa. Aduh kasihan banget ya kakek-kakek itu ya, udah buta pakai tongkat dia mau jalan susah. Tapi kamu gak nolong. Kamu cuma bilang merasakan. Ini namanya iman tanpa perbuatan. Merasakan tapi tidak melakukan. Itu bukan definisi dari murah hati dari ayat yang ke-7 Matius 5 ayat yang ke-7. Tetapi yang dimaksud Yesus berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan adalah orang-orang ini memang merasakan kesusahan orang lain dan melakukan tindakan pertolongan kepada orang lain. Maka orang ini pasti diberkati Tuhan, akan memperoleh kemurahan Tuhan. Karena Tuhan itu Tuhan yang murah hati. Setiap kali dia melihat orang yang susah, melihat orang yang mengalami sakit, maka kemurahan hatinya begitu menggoyang hatinya dan dia langsung bertindak menolong orang tersebut. Maka Tuhan sangat-sangat menyukai orang yang bermurah hati. Karena itu orang itu akan memperoleh kemurahan
dari Tuhan. Itu janji Tuhan. Yesus yang mengatakan di khotbah di bukit ini, bahwa orang yang murah hati akan memperoleh kemurahan Tuhan. Camkan itu baik-baik. Pegang janji Tuhan itu. Bahwa ketika engkau bermurah hati, engkau tidak akan sia-sia. Engkau pasti akan diberkati Tuhan. Engkau pasti akan diberikan kemurahan oleh Tuhan. Kemurahan Tuhan yang kekal itu membawamu berbahagia di bumi dan memperoleh sorga juga. Luar biasa khotbah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bahwa orang yang murah hati itu juga tidak terikat oleh etnis. Suatu kali Yesus berbicara tentang orang Samaria. Di dalam Lukas 10 ayat 30-37. Kata yang dipergunakan sama dengan Matius ini. Ayat yang ke-7 tentang murah hati. Bahwa orang Samaria itu tidak terbelenggu oleh etnis. Di mana etnisnya adalah musuh orang Israel. Musuh daripada orang-orang yang mengaku umat pilihan Tuhan. Ketika dia melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan, orang Samaria tidak berpikir tentang segala batasan-batasan tersebut. Dia tidak memikirkan cemoan-cemoan orang selama ini tentang suku bangsanya. Dia langsung bertindak. Dia tahu merasakan kesusahan orang tersebut yang dibegal oleh orang-orang jahat. Dan dia segera bertindak menolong. Itulah kisah yang dikisahkan oleh Yesus tentang orang yang murah hati dari orang Samaria. Seperti itulah kita harus bermurah hati. Oh, dia kulit hitam, saya tidak akan tolong. Oh, kau salah. Tuhan tidak memandang kulit. Oh, dia orang yang ekonominya rendah, badannya tidak wangi, maka saya kalau menolong dia sungkan, enggan, rasanya saya tidak tahan. Oh, buang itu semua. Kalau kau merasakan kesusahannya, tolong dia. Itulah hati Yesus. Itulah hati Tuhan kita. Tuhan yang selalu bermurah hati kepada semua orang. Dia jalan kepada siapapun, dimanapun, siapapun yang membutuhkan pertolongannya, dia pasti tolong. Itulah Tuhan kita. Karena itu dia mengatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Sungguh berbahagialah orang yang murah hatinya karena engkau mendapatkan kemurahan dari Tuhan, Sang Raja yang sangat pemurah tersebut. Kedua definisi dari orang yang berbahagia adalah orang yang suci hatinya. Dari kata aslinya kataros, artinya tidak kotor, tidak ada campuran, benar-benar murni. Dan kalau hati kita punya hati yang suci seperti ini, maka pastilah hati kita tidak munafik, tidak ada motivasi yang jahat di dalamnya, maka semua tindakan kita pasti menyenangkan Tuhan. Jangan ada di hati kita semua pikiran-pikiran yang jahat tentang orang lain. Buat apa kita belajar firman Tuhan? Buat apa kita bersekutu dengan Tuhan? Kalau hati kita dipenuhi dengan kotoran-kotoran, dipenuhi dengan kemunafikan, dipenuhi dengan motivasi-motivasi yang tidak baik. Bukankah ketika kita berpikir yang jahat tentang orang lain, kita sudah mencemari hati kita? Bukankah ketika kita berambisi dan menjatuhkan orang lain, kemudian orang lain terjatuh dan tergeletak, kemudian kita bersuka cita atas kemenangan tersebut? Bukankah kita sudah mencemari hati kita dengan kesombongan, dengan ambisi, dengan kejahatan, dengan kebencian, dengan segala macam dosa lainnya? Karena itu umat Tuhan, anak-anak Tuhan harus sungguh-sungguh menjaga hatinya. Hati adalah pusat dari segala kehidupan manusia. Di sanalah keluar perkataan, pikiran, dan segala macam. Baik yang baik atau benar, ataupun yang jahat. Karena itu kita harus menjaga hati kita dengan firman Tuhan. Firman itu yang harus menuntun dan memagari kita dari semua yang jahat, semua yang tidak baik. Supaya apa? Supaya hati kita benar-benar suci di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih oleh Tuhan,
Kita jaga hati kita suci di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Maka semua tindakan kita pastilah mendatangkan kebaikan, bukan hanya buat diri kita, tapi juga buat orang-orang sekeliling kita dan memuliakan Tuhan. Biar firman yang kita baca, persekutuan yang kita lakukan, benar-benar menjadi alat kita untuk memagari hati kita, untuk menjaga hati kita, supaya tidak berpikir yang jahat tentang orang lain, tetapi punya kesucian hati dan pikiran. Motivasi kita harus terjaga, dijauhkan dari kesombongan, dijauhkan dari ambisi yang berlebihan, dijauhkan dari semua kejahatan, dijauhkan dari tipu muslihat, dijauhkan dari sikap ingin menjahati orang lain. Dan ketika itu kita mampu di dalam anugerah Tuhan, maka saudara dan saya mampu menjaga hati suci di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Kemudian yang ketiga, di ayat yang 9 katakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Wah, ini luar biasa. Orang-orang yang membawa damai ini ternyata selalu disukai. Setiap kali orang yang membawa damai atau jauh dari konflik atau suka meredakan konflik, atau setiap kali dia datang dan kemudian konflik, persoalan, keributan menjadi lebih tenang, maka orang-orang ini akan disukai orang-orang yang lain di sekitarnya. Bayangkan kalau misalnya dia tukang ribut, tukang gosip, tukang memanaskan suasana, ketika dia datang orang akan bilang, ini siapa ini? Dia lagi, aduh kacau ini pembawa onar nih, tukang gosip nih. Gitu, bukan worshiper tapi gossiper kan gitu. Aduh. Jadi muka orang langsung, mimiknya, mulutnya, matanya mendelak-delik, menolak orang tersebut, orang yang suka menjadi pembuat konflik. Tapi kalau orang datang dan dia selalu membawa damai, senyum, sukacita, dan ketika ada orang membicarakan konflik kemudian dia bilang begini-begini, firman Tuhan bilang begini. Kalau di tengah komunitas Kristen ya, kalau tidak komunitas Kristen jangan terlalu sering begitu, nanti dianggap ini orang terlalu ekstrim, terlalu ini, jadi orang yang beragama lain akan tidak suka. Nah, kita harus juga mampu menempatkan diri dengan baik. Nah, kemudian kita bilang harusnya beginilah, gini. Udahlah, yuk kita lebih baik kita senang-senang dan segala macam, kita bersuka cita. Maksudnya bukan senang-senang bermabuk-mabukan, pesta pora, bukan ya, tentu. Ayo kita kembali ini biar kita bisa bekerja sama dalam tim dan segala macam. Nah, saya belajar sedikit dari anak saya yang kecil. Dia suka bermain, kemudian suatu kali atau sering kali lah, saya pikir dia kalah kalau main apapun sama kakaknya, kalah gitu ya. Kemudian ketika kalah gitu, kakaknya itu kan kadang-kadang jadi provokator, kadang-kadang, kamu lu mah dek, nah, lahir di Jakarta jadi ngomongnya lu mah dek gitu, lu mah dek kalah terus deh, main ini kalah gitu ya. Terus jawab, anak saya yang kecil bilang apa? Dia jawab begini, Kak, dia panggilkan kakak, walaupun ada darah Tionghoa, cuman kami biasa suruh dia panggil kakak gitu ya. Dia bilang ini, Kak, kalau menang gak masalah, yang penting kita bersenang-senang gitu. Dia bilang begitu dengan santai, kemudian dia jalan, dia tidak merasakan hinaan dari ledekan dari kakaknya yang katakan kamu kalah terus deh kalau main. Kak, itu kalau menang nggak masalah, biasa saja, yang penting kita bersenang-senang. Jadi kadang-kadang kita harus mampu meredam konflik, meredam persoalan, meredam mungkin serasa penghinaan atau perasa perendahan dengan sikap yang positif saja. Dan akhirnya kakaknya diam. Saya pikir kita ketika ada konflik, ada masalah, orang yang membawa damai itu mampu meredam, meminimalisir masalah. Kemudian kalau di dalam komunitas Kristen kita langsung sampaikan dengan bahasa Kristen. Ya sebagai anak Tuhan kita bagusnya begini. Oke lah, kita kembali bersekutu lah ya. Kita dalam tim pelayanan, tim pekerjaan dan segala macam, kita kembali yuk. Wah, orang-orang seperti ini kalau datang senang sekali. Orang yang jangankan ngomong lah ya. Orang cuma suka senyum saja, tidak terpengaruh dengan keadaan yang sedang konflik. Itu ketika datang membawa suasana yang segar,
suasana yang luar biasa dan membuat ini menjadi suasana menjadi kembali mau berinteraksi dengan baik. Bukankah Injil di dalam Efesus 6 ayat 15 dikatakan Injil damai sejahtera? Injil yang membawa damai dan sejahtera. Karena kata membawa damai di dalam ayat Matius 5 ayat 9 ini dari kata eirene. Kalau bahasa perjanjian lama shalom, damai sejahtera. Orang-orang yang membawa eirene ini, yang membawa damai sejahtera ini, pastilah orang yang berbahagia. Kenapa? Karena hatinya nggak dipenuhi oleh konflik, kepahitan, kebencian, dan segala keberdosaan yang tadi saya sampaikan juga. Hati kita harus dijaga, kesucian hati kita. Tidak, mereka hidup dalam kemerdekaan dari keberdosaan itu. Kemerdekaan dari hal-hal yang membuat mereka terikat, terbelenggu, tertekan oleh dosa. Sehingga mereka menjadi orang yang lepas dan mampu menjadi orang yang berbahagia. Sehingga mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Kemudian yang terakhir, definisi dari orang-orang yang berbahagia, saya menggabungkan antara ayat 10, 11, 12 karena memiliki konotasi yang tendensinya sama. Saya bacakan. Matius 5, 10, 11, 12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ayat yang ke-12 sebagai penutup dari khotbah orang yang berbahagia bagian kedua ini. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Konotasi dari ayat 10, 11, 12 berbahagia orang yang mengalami tekanan, penderitaan, kesusahan dan segala macam karena kebenaran, karena Injil, karena Yesus, karena kita menyatakan yang baik dan benar, bukan karena kita berdosa. Itu suatu kali saya mengalami tabrakan di daerah Jawa Barat. Kemudian saya masuk melakukan keterangan di polsek setempat, dan di situ ada beberapa kamar tahanan di polsek tersebut, tahanan sementara sebelum dilimpahkan ke tahanan rutan begitu ya. Dan saya cukup terkejut, banyak yang ada yang bernama Matius, ada yang bernama Yohanes di sana karena ada yang melakukan kejahatan ini, kejahatan itu. Jadi maksud saya kita ini harus terkenal, kita ini harus dikenal karena kita berbuat baik, berbuat benar. Lah kalau kita dikenal orang namanya si Kristen, Yohanes, Matius, Markus, Lukas dan segala macam, tapi penjahat, koruptor, kemudian minta maaf ini misalnya begal, yang kejam dan ini semuanya pencuri segala macam. Nama Tuhan tidak dipermuliakan dan orang-orang itu bukanlah pemilik sorga atau penghuni sorga. Karena itu kita yang berbahagia adalah orang yang menderita karena kita melakukan kebenaran. Ketika kita jujur di perusahaan, ketika kita sungguh-sungguh bekerja, baik ada bos atau tidak ada bos. Kemudian orang bilang, alah lu mah cari muka. Lu mah ya udah kalau nggak ada bos kita santai-santai aja lah. Kemudian kita bilang enggak, saya tetap mau bekerja karena saya menyadari bahwa saya harus sungguh-sungguh bekerja. Baik ada bos ataupun tidak. Teman-teman bilang, oh udahlah kayak gitu mah gak usah temenin. Itu mah orang cari muka, kemudian dia dijauhi, kemudian dia dihina, kemudian bahkan mungkin dia difitnah. Disampaikan yang jahat tentang dia kepada bosnya atau kepada orang lain. Dan dikatakan ini orang mah munafik lah, pura-pura segala macam dan segala macam lainnya. Tapi dengar baik-baik. Kau bertahan akan hal itu. Hidup dalam kebenaran. Pegang teguh kebenaran. Kau akan diberkati dan kau akan menjadi orang yang berbahagia. Selama kau menderita karena kebenaran, kau akan diberkati. Jangan takut, jangan gentar. Pegang teguh terus firman Tuhan. Engkau pasti diberkati oleh Tuhan. Bukankah sejarah gereja mencatat itu? Orang-orang benar di gereja mula-mula itu mengalami tekanan luar biasa.
dianggap orang-orang kriminal lah, dianggap orang-orang yang jahat lah, bukan hanya penyesat secara agamawi, tapi menjadi pemberontak negara lah, disampaikan demikian. Padahal kekristenan itu jauh dari kekerasan, bahkan kekerasan di dalam menyebarkan Injil. Gereja anti kekerasan, tapi mereka dikatakan pemberontak dan segala macam. Tetapi mereka tetap bertahan, mereka tetap bersekutu. Bahkan mereka berdoa, Tuhan, nanti baca di Kisah Para Rasul, berikan kami keberanian untuk tetap menyatakan Injil. Bukan melawan dengan kekerasan, tidak. Menyatakan Injil dalam kasih Tuhan. Mereka di tengah penderitaan, semakin dihambat, semakin merambat. Itu prinsip gereja mula-mula. Semakin ditekan karena kebenaran, dia akan semakin timbul. Seperti bola bekel dibanting keras, dia semakin mantul keras. Semakin keras lagi dibanting, dia semakin keras lagi. Menunjukkan kualitas imannya, kualitas cintanya kepada Tuhan dan kepada kebenaran. Tidak goyah, tetap teguh. Orang ini akan diberkati Tuhan. Paling tidak dari semua definisi karakteristik yang dibahas hari ini dan di bagian pertama tentang orang yang berbahagia, kita menemukan satu kesimpulan sebagai penutup dari cerita orang yang berbahagia. Bahwa kerajaan sorga bukanlah kerajaan ongkang-ongkang kaki. Bukan kerajaan kita menikmati kemewahan, hai, tidak. Kerajaan sorga adalah kerajaan di mana kita berjuang dalam anugerah Tuhan. Hidup dalam kebenaran, menyatakan kebenaran, dan sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran dan mencintai kebenaran. Dan kita harus setia sampai akhirnya. Itulah orang yang memiliki atau penghuni kerajaan sorga. Dan orang ini disebut orang yang berbahagia. Bukankah Paulus mengatakan dalam satu suratnya, aku telah memperoleh mahkota. Ini di akhir kehidupannya Paulus mengatakan. Dengar baik-baik, dia yakin, aku telah memperoleh mahkota. Mahkota kehidupan, mahkota yang lain yang disampaikan. Tetapi aku terus berlari. Dengar baik-baik pernyataan saya. Paulus yakin dia sudah diselamatkan. Tetapi dia terus mempertunjukkan anugerah Tuhan itu. Dipimpin. Bukankah aku Paulus sudah pernah mengalami karam, disesah? Dalam salah satu suratnya Paulus mengatakan demikian. Ada tanda-tanda itu di dalam tubuhku. Tetapi aku Paulus tetap akan sampai akhir hidup melayani Tuhan. Kerajaan sorga bukanlah kerajaan tenang-tenang saja. Tapi kerajaan di mana kita berjuang dalam perjuangan iman. Menyatakan cinta Tuhan, kasih Tuhan kepada sesama. Siapa yang dipakai? Kita. Maka kita jalankan itu, kita akan berbahagia. Kebahagiaan yang mana? Kebahagiaan yang makarios. Kebahagiaan yang tidak lekang oleh panas. Tidak terganggu oleh kondisi. Hidup tetap berdiri dalam firman Tuhan. Diberkati Tuhan. Dipimpin Tuhan. Dituntun Tuhan. Dan akan dipenuhi kuasa oleh Tuhan. Sampai akhirnya akan menjadi penghuni kerajaan sorga bersama Tuhan Yesus. Selama-lamanya. Bukankah ini yang orang yang paling berbahagia? Akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, dan umat Tuhan, kita menjadi orang yang berbahagia. Yang lainnya itu fana. Kekayaan fana, jabatan fana, semua kesusahan fana. Semua pengagungan manusia itu fana. Tapi yang kekal adalah kebahagiaan karena diberkati Tuhan. Dituntun Tuhan, dipelihara Tuhan, dan diberikan anugerah hidup kekal selama-lamanya di kerajaan sorga. Biarlah segala kemuliaan hanya untuk Tuhan saja. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa, Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami sudah mengakhiri bagian yang kedua. Bagian yang terakhir daripada orang yang berbahagia. Kiranya Tuhanlah yang memampukannya di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mengerjakan semua kebaikan ini. Menjadi orang-orang yang berbahagia. Orang yang murah hati, orang yang suci hatinya, orang yang membawa damai, dan orang yang tetap bertahan di dalam penganiayaan dan keadaan apapun untuk menyatakan kebaikan dan kebenaran Tuhan.
maka kami akan diberkati Tuhan, menjadi sukacita, orang yang bersukacita, karena Tuhan memimpin dan memberi anugerah kerajaan sorga untuk hidup di sana selama-lamanya, dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua hidup kami dalam tangan-Mu, hidup umat-Mu, gereja-Mu, dimanapun, agar kami tetap hidup di dalam anugerah Tuhan, sampai kesudahannya kami hidup selamanya bersama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan seluruh doa kami ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Amin. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moriah. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian, Bagi Yesus Kuserahkan. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Karena Tuhan baik bagi kami. Tuhan peduli bagi kami. Tuhan mengasihi kami. Sehingga hari ini kembali kami diberikan waktu kesempatan yang indah untuk berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah ini. Pujian sudah kami naikkan kepadamu. Firman Tuhan sudah kami dengarkan bersama-sama. Yang disampaikan oleh abdimu, anakmu, Pastor Butar-Butar pada hari ini. Biarlah pesan firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing yang Tuhan izinkan mendengarkan hari ini di sini.
Berkati juga anakmu di dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, pelayanan, pergumulan hidupnya. Tuhan yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa. Dan biarlah pesan firman Tuhan yang sudah dikabarkan, diberitakan hari ini tentang khotbah di bukit, biarlah boleh menjadi pelajaran penting bagi kami, iman kami, supaya kami terus mengikuti kehendak Tuhan, bukan mengikuti kehendak kami anak-anak. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati gereja ini. Karena kami percaya tanpa Tuhan, gereja ini tidak akan hadir di tengah-tengah dunia ini. Tetapi karena perkenanan Tuhanlah, maka gereja ini hadir untuk memberi dampak, rasa di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Terima kasih Bapa. Oleh itu pakai semua kami anak-anak-Mu, baik pengurus gereja ini maupun seluruh anggota gereja, supaya kami sama-sama menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang penuh kegelapan ini ya Bapa. Kami memberikan dampak yang benar, memiliki motivasi yang benar di dalam menjalankan seluruh eksistensi hidup kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk seluruh anggota gereja di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Tuhan berkati mereka semuanya. Biarlah hari ini mereka berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, dan mereka boleh dipulihkan oleh Tuhan dengan pengajaran-pengajaran yang benar yang datang dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi mereka juga yang dalam pergumulan hidup, membutuhkan makan, minum, pakai, tempat tinggal. Kami juga serahkan dalam tangan kasih-Mu. Berdoa juga bagi mereka yang membangun keluarga rumah tangga. Biarlah Tuhan hadir memberikan keharmonisan di dalam setiap rumah tangga yang ada. Kristus hadir menjadi kepala keluarga di dalam keluarga masing-masing ya Tuhan. Sehingga mengarahkan keluarga gereja ini untuk terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk penginjilan di gereja ini juga Tuhan berkati. Pakai seluruh kami, anak-anak-Mu, untuk terus menjadi pekabar-pekabar Injil dimanapun kami berada. Melalui tutur kata, perbuatan, tindakan nyata kami. Biarlah orang melihat dan boleh memuliakan nama Tuhan. Orang datang dan menyembah, sujud di hadapan Tuhan, mengaku bahwa Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan seluruh anggota gereja yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Tuhan tolong pulihkan, sembuhkan mereka. Berdoa juga bagi mereka yang saat ini putus harapan oleh karena berbagai pergumulan. Tuhan, Engkau hadir untuk memberikan pengharapan bagi mereka. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah terlambat dan juga tidak pernah terlalu cepat untuk menolong setiap mereka yang berseru memanggil nama-Mu, memohon pertolongan daripada-Mu. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada hari ini ya Tuhan, kiranya Engkau menolong seluruh pengurus gereja ini, supaya kami bersama-sama menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah kondisi bangsa kami yang tidak menentu ini. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama kami. Tuhan tidak meninggalkan kami anak-anak. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa pada saat ini juga ya Tuhan, menyerahkan Yayasan Moria ke dalam tangan pengasihan Tuhan, yang terus juga mensupport, mendukung pelayanan kami di gereja, di pendidikan, sosial, kesehatan, dan juga berbagai sumbangan yang diberikan demi untuk menolong banyak orang yang tak terlayani. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati para pengurusnya. Berkati mereka secara melimpah dalam setiap usaha pekerjaan pelayanan yang mereka kerjakan. Karena kami percaya Tuhan mengasihi mereka. Tuhan peduli dengan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini, untuk mereka yang sudah memiliki pekerjaan, perusahaan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan juga buat menjadi berhasil, melimpah di tengah-tengah pandemi ini. Karena kami percaya semuanya untuk kemuliaan Tuhan, dan karena Tuhan memberkati anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Yang kehilangan pekerjaan, yang tidak memiliki pekerjaan, kami juga mohon Tuhan, Engkau ulurkan tangan kasih-Mu. Bukakan jalan bagi mereka supaya mereka juga boleh bekerja dan mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pada saat ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati, pulihkan bangsa kami ya Bapa. Jauhkan dari segala perpecahan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang berusaha untuk menghancurkan kesatuan negara Republik ini ya Tuhan. Kami mohon Engkau hadir untuk menjaga bangsa kami. Dan berkati pemerintah kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah, untuk satu hati
mensejahterakan negeri ini, masyarakat Indonesia, tanpa membedakan etnis, suku, agama, ras, dan sebagainya. Tetapi di dalam kebinekaan, di dalam kepelbagaian, kami terus tumbuh bersama menjadi anak bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah bangsa ini mengalami transformasi hidup karena Tuhan ada bersama kami di bangsa ini. Terima kasih Bapak Surya, terima kasih. Ini doa kami ya Bapak. Doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri, kita akan bersama-sama membaca nats pedoman hidup baru yang terambil dari Matius 5 ayat 10 sampai dengan 11. Pada hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkah, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan penatelayan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita pada hari ini. Supaya kita menjadi orang-orang yang berbahagia di tengah situasi apapun. Kita tetap mengiring Yesus, tetap percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat bagi kita semuanya. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di sorga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Ibadah telah selesai, silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama